Halo, coba aku mau nanya dulu, suaraku kedengeran nggak teman-teman? Jelas ya? Cek cek. Jelas ya, thank you untuk jempol-jempol yang aku ngelihat nih. Oke, senang sekali ya, thank you untuk responnya Kak Vera dan teman-teman yang lain. Iya, senang sekali saya Tuah Ersada, kreatif di Jakarta, bertemu dengan teman-teman semua di acara Entrepreneur Class. Nah, sesuai dengan judulnya, pastinya kita semua yang ngumpul di sini sama-sama mau belajar untuk menjadi pengusaha, betul nggak? Jangan, saya bener kan, di ruangan yang bener kan? Nah, kalau yang teman-teman yang sama-sama mau belajar nih dari narasumber kita yang kita mau belajar jadi pengusaha sukses, boleh kasih apa nih, kasih ikon api misalnya ya di kolom komentar, supaya nanti narasumber kita bisa ngelihat bahwa beliau benar-benar berada di tempat yang benar. Kita sama-sama mau belajar. Oke. Iya, nah ini kan sesuai judulnya nih ya, teman-teman sudah dapat kan ya e-flyer-nya nih. Aku coba baca ya, e-flyer-nya itu nih aku coba cek. Nah, kesempatan dan tantangan. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya agak-agak ngejelep sih buat diri aku sendiri. Kenapa? Karena di mana ada kesempatan, pasti ada tantangan juga. Nah, sempat ngobrol-ngobrol sama narasumber, yaitu Kang Indra, seorang pengusaha dan juga fotografer dari Bandung. Apalagi kemarin kita udah ikut acara yang namanya itu leadership seminar, itu agak-agak jelek gitu ya. Karena terkadang kita ngejar passion kita, ya. Nanti aku coba mau nanya nih, gimana cara menyikapi ini ke Kang Indra. Ya, terkadang kan kita punya passion. Wah, Kang Indra udah di pin ya. Nanti Kang Indra apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bang Tua, apa kabar? Selamat malam. Malam. Iya, gimana keadaan Bandung, Kang? Hujan-hujan, tapi hari ini tumben sih tidak hujan ya? Hari ini Oh belum iya, hujan. nggak hujan. Agak panas sih di sini tadi dan cahaya mataharinya agak terik nih. Tapi kalau buat fotografer malah bagus ya, Kang ya? Ya, jadi setidaknya bisa motret sih kalau ada cahaya sih, gitu sih konsepnya. Bisa motret ya. Betul, cahaya alami. Nih Kang, aku tuh agak-agak pengen ngobrol nih sama Kang yang sudah punya pengalaman di dunia bisnis banyak banget kan. Ada I.O, wedding organizer, fotografi, bahkan bisnis online pun ya. Bahkan aku dengar-dengar Kang Indra juga membantu beberapa komunitas pengusaha di Bandung ya Kang ya? Ya, betul. Kita Iya, nah kolaborasi sama aku beberapa pengusaha lagi yang main di Bandung. Jadi bareng-bareng jadi aja ini. bareng-bareng ya. Nah itu dia Kang, aku tuh seneng banget bisa ngobrol sama temen-temen yang punya komunitas, biar kita bisa sama-sama sharing gini. Misalnya aku punya kendala nih, ini aku mau cerita ke Akang, nanti Akang boleh kasih masukan ke kita-kita. Siapa tahu teman-teman yang ada di tempat ini pun punya masalah atau apa ya, punya pemikiran yang sama seperti aku gitu. Cuma aku nggak tahu apakah ada yang sama atau mungkin nanti teman-teman ada yang berbeda. Nah, gini Kang, kemarin tuh aku kan pernah ya, ikut juga kan berangkat leadership seminar di mana salah satu narasumbernya bilang, terkadang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu kita perlu melakukan yang bukan passion kita. Nah, aku jadi mikir nih, aku kan seorang kreatif, dancer, suka fotografi juga, ya kan. Tapi emang iya mikir, sampai umur berapa gue bisa nari? Ya, Sedangkan sekarang umur belum 40 nih ya, untuk loncatan putaran 2, 3 kali aja itu udah ngos-ngosan tuh. Ya nggak tahu kata faktor umur atau gimana. Nah itu jadi kepikiran tuh gara-gara ikut acara kemarin, iya juga ya, mau sampai umur berapa gue bisa nari, dan apakah betul dunia tari yang adalah passion gue itu bisa bawa gue ke kehidupan yang lebih baik. Contohnya bisa beli rumah, bisa beli apa, mobil, ya kan. Apalagi rumah di Jakarta itu nggak ada, kayaknya di bawah 2 M, kayaknya nggak ada. susah sekarang ya Jakarta ya. Lagi Iya Kang, tinggi waduh memang itu harga. harus Jakarta coret. Nah, eta teh kumaha tah Kang? Oke, oke. Nah, kalau statement yang kemarin Bang Tua dengar dan lihat itu ya kemarin ya di acara yang namanya leadership seminar ya. Kebetulan saya juga hadir juga di acara itu minggu lalu ya, tepat seminggu yang lalu. Jadi intinya kadang kita itu suka ingin bekerja di tempat yang nyaman, tempat yang kita anggap Hmm, ini saya mau kerjanya atau saya ingin melakukan halnya tuh yang sesuai dengan passion saya gitu. Padahal hmm, di ujungnya nanti
itu belum tentu bisa membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya. Nah, dia jatuh kemarin itu nama kalau salah namanya Pak Paul Agus ya, mengingatkan sebenarnya nggak apa-apa sih kita bekerja, kita mencoba sesuatu di luar passion kita, tapi di ujungnya bisa mendapatkan kita bisa berhasil untuk mendapatkan passion kita ke depannya. Gitu. Hmm. Jadi intinya keluar dari zona nyaman dulu lah, seperti itu. Dan intinya jangan menyanyiakan namanya kesempatan. Karena kadang-kadang orang gitu, misalnya sekarang sedang asik nih, saya contoh kayak saya berangkat jadi fotografer itu karena dari hobi. Karena saya anggap itu adalah Oke. passion saya. Jadi saya mengerjakan usaha fotografi saya, sesuai dengan passion saya, tapi ya itu tadi, saya juga berpikir, apakah saya sebagai fotografi itu bisa membuat saya bebas untuk masukkan apa yang saya inginkan di kemudian hari apa tidak? Karena ya pada Hmm. kenyataannya semakin pusing gitu. Yang tadi memotret semakin menyenangkan apa? Yang tadi awal memotret itu menyenangkan buat saya, pada akhirnya malah menjadikan beban buat saya. Dia malah semakin mengikat saya gitu. Nah pada saat itulah Hmm. untungnya ada suatu kesempatan yang datang yang saya ambil sehingga saya mencoba kesempatan tersebut walaupun dengan berbagai macam tantangan yang ada ya, dan alhamdulillah sekarang saya bisa masuk ke apa yang saya bilang passion saya gitu. Jadi tidak Hmm. harus, sekali lagi tidak harus kita eh, mengerjakan sesuatu itu harus dengan passion. Coba kita bisa juga mengerjakan hal yang lain juga, tapi ujung-ujungnya ya bisa dapatkan apa yang kita inginkan, yang kita impikan, gitu sih Bang Tua. Itu yang saya dapatkan Oh, juga dari acara minggu lalu ya, di seminar kemarin. iya iya, betul betul. Jadi, kadang mungkin gini, mungkin ya aku coba menyimpulkan untuk diriku sendiri nih, Kang, bener nggak yang dari omongan Kakang itu aku nangkepnya kayak gini, terkadang kita perlu melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman, supaya nanti saat kita sudah apa ya istilahnya ya, kalau dalam dunia anak-anak sekarang kan sudah punya aset gitu kan, sudah punya aset yang menghasilkan duit, baru sesudah itu gue ngelakuin passion gue, gitu ya, Kang, ya? Betul. Jadi intinya bukan pada saat udah tua, bukan, tapi pada saat yang tepat. Mungkin aja seorang kalau misalnya dia berhasil di usia muda, mungkin ya misalnya contoh misalnya dia umur 25 tahun, 28 tahun dia sudah mulai melakukan suatu hal yang berbeda tadi ya, yang di luar passion dia, tapi dia bisa sukses di umur 33, 35 misalnya seperti itu. Itu kan Hmm. menyenangkan ya, dia bisa hidup, bisa melewati hari-hari tua dia istilah tua ya, dengan penuh Ya. passion gitu. Benar yang tadi Bang Tua bilang, terus itu kesimpulannya kurang lebih. Nah, pertanyaannya nih, kan untuk profesi aku nih, dunia tari, penari itu pasti ada masa-masa yang dimana kita tuh udah nggak mungkin nari lagi. Ya, Nah, lalu untuk kami-kami sebagai pelaku seni, apa yang perlu kami lakukan supaya kami nggak keburu tua, supaya kami bisa melakukan fashion kami? Karena untuk dunia tari memang ada fase-fasenya dan ada nggak batas tahu deh, umur lah ya, Kakang sendiri. ada batas umur Iya, juga ya, betul. Ada batas golden age juga yang tidak bisa terus-menerus dilakukan karena sudah masalah fisik biasanya seperti itu ya. betul betul. Nah, oke, saya sih Nah, paling itu mau saya coba sharing nih ya buat Bang Tua dan juga buat teman-teman yang sudah hadir di acara malam hari ini, sebuah kesempatan yang dulu pernah saya ambil dan saya hmm, lakukan dan saya tidak menyesalinya, yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi buat teman-teman. Ya, itu Bang Tua ya. siap. Oke, paling saya minta waktunya ya. Saya coba minta waktunya. Mungkin saya akan mencoba sharing kurang lebih sekitar 20 menit, sih tidak lama. Oke, Bang Tua, saya juga minta waktu dulu untuk share screen ya. Oh, Saya boleh boleh, Kak. sebentar. Nah, oke. Di layar udah kelihatan ya. Nah, ini kan nyambung juga dengan tadi masalah kemampuan atau kondisi kita dari segi finansial misalnya dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nih misalnya nih, kita passion kita atau keinginan kita yang warna biru tuh besar banget. Tapi masalahnya income kita yang warna merah. Sedangkan kebutuhan juga nggak tercukupi dengan income kita yang warna kuning itu. Nah, apa pilihannya nih? Pilihannya biasanya adalah kita memendam apa yang jadi kita passion kita. Itu yang warna biru kita kecilin sehingga muat di yang warna merah. Atau kebutuhan yang warna kuning kita press juga sehingga muat di yang warna merah juga. Nah, kalau saya lebih memilih untuk kita ambil suatu kesempatan untuk memperbesar income kita. Kita perbesar aja sehingga bisa memenuhi yang tadi kita inginkan itu, passion kita. Kata misalnya dari Bang Tua pengen bisa jadi di art kreatifnya, saya bisa motret dengan lebih santai lagi seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang senang olahraga di sini, ada yang senang melukis, ada yang senang masak dengan bebas seperti itu. Nah, banyak cara untuk memperbesar income kita. Ada yang bisa investasi,
bisa punya bisnis, ada jualan online, atau yang saya ambil kesempatan pada malam hari ini adalah bisnis online, Bang Tua. Itu dulu yang saya ambil dulu tuh, itu adalah bisnis online. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bingung di sini nih, apa sih bedanya jualan online dengan bisnis online? Mungkin teman-teman sekilas mirip ya, Bang Tua ya, jualan online. Iya, Kang. Nah, bedanya itu adalah kalau kita jualan online standar, barang dari pabrik masuk distributor, masuk marketplace, dari kita langsung kita jual langsung ke konsumen langsung dari kita. Nah, itu bisa ada margin 5%. Itu biasanya yang kita akan jual langsung ke orang-orang yang kenal dengan kita langsung biasanya, atau berhubungan langsung dengan kita. Nah, kalau kita bisa melaksanakan bisnis online dengan sistem kolaborasi, itu dari pabrik langsung masuk ke kita, ke entrepreneur sebagai pengusahanya. Nah, dan di sini kita bisa kolaborasi dengan berbagai macam orang lagi, berbagai macam pihak lagi, sehingga kita bisa lebih menjangkau konsumen lebih banyak lagi. Nah, di sini juga secara margin lebih besar, bisa mencapai 50%. Dan keuntungan lagi yang lainnya, secara skala bisnis tidak terbatas, dan juga masalah after sales complaint juga ada yang sudah ada yang ngurus, dan yang pentingnya di sini ada mentornya nih. Karena tidak semua bisnis, tidak semua usaha itu ada mentornya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada usaha, lagi ada kerjaan, lagi kuliah, lagi mungkin juga ada kesibukan yang lain, itu tenang aja karena ada mentor yang bakal bantuin. Seperti itu. Nah, bedanya lagi apa? Bedanya lagi, kalau kita jualan online itu sama dengan bekerja. Jadi kalau kita tidak jualan online lagi, kita tidak bekerja lagi, maka income-nya juga akan hilang. Nah, kalau di bisnis online, kita tuh kerja bukan cuma sekedar untuk mencari customer atau konsumen, tapi kita membangun yang namanya aset. Sehingga nanti kalau misalnya nih ke depannya, contohnya Bang Tuah nih, mungkin di umur berapa? Bisa di umur 41, 42. Aset pengen udahan, saya nggak mau jualan online lagi, saya nggak mau bisnis lagi ya. Tapi tetap masuk tuh investasi kita, aset kita sebagai income kita. Ini disebut sebagai namanya passive income. Nah, ini yang saya kejar-kejar dulu. Kenapa? Karena saya juga sadar kita punya umur dalam bekerja, kita punya batasan dalam bekerja, apakah itu umur, fisik, atau juga berbagai macam hal di luar tersebut ya, sehingga kita juga harus mulai menciptakan yang namanya aset. Nah, berapa besarnya? Besarnya itu bervariasi. Bisa mulai dari 200.000 yang kecil sampai ke 30 jutaan dalam waktu setahun. Bahkan bisa mencapai 90 juta lebih. Bukan hanya masalah uang aja, bisa juga bisa juga mendapatkan nama jalan-jalan gratis ke luar negeri. Ini kalau buat anak muda sekarang, saya rasa Bang Tua pasti pengen dong jalan-jalan ke luar negeri gratis, dikasih uang saku ya Bang Tua ya. Yep. Nah, nah, kalau secara konsep sendiri kolaborasinya itu kita awalnya simpel Bang Tua. Kita pakai produknya dulu aja dari sebuah pabrikan yang kita bakal kerjasama dengan dia. Kita pakai produknya dan kita tinggal share aja ke orang lain. Ya, tinggal promosi ke orang lain. Simpel seperti itu aja. Kita pakai, kita share. Nah, misalnya nih kita pakai sebesar 750.000 per bulan. Kebutuhan kita aja sehari-hari gitu ya. Misalnya teman-teman bisa ada yang butuh buat sehari apa sih biasanya sampo, odol atau apa yang buat bulanan ya, dipakai terus-terusan. Nah, di sini kita yang berperan. Kalau kita share ke orang lain langsung ke konsumen, misalnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita ingin memperbesar yang kita sharing, kita bisa kolaborasi lagi dengan teman-teman lagi yang lain. Misalnya nih kita kolaborasi dengan 20 teman orang kita yang lain, 20 teman kita yang lain nih, dan mereka masing-masing bisa men-share-kan ke 10 orang. Maka yang terjadi apa? Ada suatu koneksi kita dengan konsumen sebesar 200 orang. Dan kalau misalnya masing-masing belanja sama dengan kita, 150.000 per orang, itu akan menghasilkan omset sebesar 150 juta per bulannya. Besar kan dibandingkan dengan tadi kita cuma sendiri aja mungkin kecil konsumen yang bisa kita raih, tapi dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lain, bisa dari Sabang, dari Merauke, di mana luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri pun juga bisa, itu kita bisa membesar jumlah omset kita. Nah, di sini kita juga akan bekerjasama lagi dengan banyak pihak. Nah, ini potensi income nih Bang Tua, bisa sampai 15 sampai 30 juta per bulan dengan jangka waktu 6 sampai 12 bulan ke depannya. Karena di sini kita akan membangun bisnis konsumen yang namanya aset. Nah, di sini kita akan bekerjasama dengan pihak pabrikan yang tadi akan memberikan produknya, dan juga kita ada komunitas bisnisnya, di sini kita bakal banyak belajar juga, dan kita akan ditemani oleh yang namanya mentor. Seperti itu kurang lebih Bang Tua. Nah, itu secara iya betul. Saya mau mengambil kesempatan dan itu kesempatan datang, jadi cukup berpotensi sekali saat ini. Betul. Tadi yang Kang Indra sampaikan menarik buat aku, karena memang aku juga mikir-mikir,
kalau untuk jadi penari, ya kan, untuk bisa menghasilkan 25 juta lebih, bahkan sampai 50 jutaan, itu sebulan harus berapa show ya? Keburu Nggak kebayang. kakinya itu ya, jadi keburu capek banget gitu. Bener, yang ada betis Benar, aku betisnya gede pecah kali ya, saking setiap hari latihan mulu. semangat. Nah, terus kan gue kan penari kan. Tadi Ya, yang Kakak bilang tuh kayaknya buat gue tuh kayaknya too good to be true banget. Nah, gue kan nggak punya pengalaman untuk, berbisnis, nggak punya kenalan, nggak punya network, milih supplier yang bagus seperti apa. Apakah memungkinkan untuk orang-orang seperti kami, yang dunianya kreatif, yang nggak punya pengalaman di dalam berbisnis untuk bisa seperti mendapatkan yang tadi Kang Indra ceritain? oke. Nah, kalau kita ingin berkolaborasi, kita ingin berpartner dengan sebuah pihak ya, itu kita pasti inginnya itu ini nih, kita pasti pengennya seperti ini ya. Kita ingin berpartner dengan yang sudah berpengalaman, berprestasi. Ya, Kita malas dong berpartner dengan yang baru kemarin, yang baru sebulan, baru 2 bulan, baru setahun. Kita pengennya sudah berpengalaman biar lebih tenang gitu lah, lebih settle. Dan kita juga pengen juga berpartner dengan orang atau pihak yang sudah mengerti teknologi dan relate dengan zaman. Zaman sekarang sudah mhm, online. Masa kita mau kerjasama dengan orang yang masih offline, yang masih pengennya manual semua gitu kan. Kemudian kita juga pengen berpartner dengan pihak yang sudah menghasilkan produk yang berkualitas, bukan yang abal-abal. Karena kalau kita produk yang ya, berkualitas, kita bakal membantu banyak orang juga untuk sekali kita mendiskusikan produk, kita juga bisa membantu banyak orang, ya seperti itu juga. Dan yang ketiga juga ini nih, kalau tiga tadi sudah oke, tapi jangan sampai kita malah merusak lingkungan. Kita juga ingin berpartner dengan pihak yang ramah dengan lingkungan. Nah, di sini mhm. pada saat dulu itu saya diberi kesempatan oleh sebuah pabrikan yang namanya Amway. Mungkin pernah dengar Bang Tua tentang Amway. Nah, Amway ini sendiri, kalau saya boleh sharing nih, ini ada sedikit komponen profile dalam bentuk video ya teman-teman ya. Saya coba sampaikan videonya, coba dilihat dulu aja. Ya, sorry bentar. Nah, tadi kalau terlihat dari sekilas videonya, mungkin teman-teman ini mungkin sedikit patah-patah karena masalah koneksi, tapi saya harapkan dapat ya garis besar seperti apa gitu ya. Nah, simpelnya kalau MW sendiri itu sebuah perusahaan sangat besar banget, sudah pengalaman banget karena sudah berdiri sejak tahun 59. Jadi umurnya sudah lebih dari 60 tahun nih. Nah, kita kalau berpartner dengan sebuah perusahaan, kira-kira lebih pada mana? Dengan yang sudah berumur lebih dari setengah abad, atau dengan yang baru berumur 5 tahunan atau setahunan? Pasti saya rasa teman-teman lebih pengen berpartner dengan yang sudah di atas 50 tahun, lebih stabil. Nah, dari Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 92, sudah cukup lama juga, sudah melewati krisis tahun 98, dan juga ada di 100 lebih negara di seluruh dunia. Dan nggak punya hutang, punya 1.000 paten, banyak sekali ya prestasinya. Dan dia juga sudah relate dengan kondisi teknologi zaman sekarang. Ini teman-teman bisa akses langsung di handphone, di laptop, dengan websitenya kita belanja secara online bisa, maupun offline juga bisa di berbagai macam tokonya ada tersebar di berbagai kota di Indonesia ini.
Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail nih, tinggal di capture aja nih, ada banyak ya di Instagram, di Facebook, itu banyak informasinya. Nah, simpelnya juga secara garis besar MBA itu bergerak di bidang nutrisi. Teman-teman nutrisi di sini banyak banget, ada mulai buat stamina, ada buat yang khusus seperti buat kesehatan tulang dan sendi, buat jantung, antioksidan, buat mata, buat diet, banyak sekali di sini. Kemudian juga bergerak di bidang skincare dan beauty. Nah, ini juga sebuah bidang yang seharusnya tidak akan mati nih. Kenapa? Karena konsumennya banyak banget ya. Tadi kesehatan, sekarang tentang beauty, tentang kecantikan dan perawatan tubuh. Perawatan muka untuk wanita. Ada yang mulai dari perawatan mukanya sampai ke make up-nya, semua ada lengkap sekali. Dari yang remaja maupun yang sudah lebih senior lagi. Nah, ini juga di bidang personal care atau buat perawatan tubuh kita, mulai dari sampo, sabun, odol, itu banyak sekali yang kita ketahui. Ini juga produk yang orang selalu butuh tiap harinya. Kira-kira teman-teman nih, kalau lagi krisis moneter ya, krismon, tetap pakai sabun nggak? Tetap pakai sabun kan buat mandi kan? Atau lagi corona, seperti kemarin nih kita lockdown, walaupun mungkin cuma sekali doang mandinya gitu ya, tapi tetap mandi pakai sabun gitu kan sehari ya. Mungkin yang tadi 2 kali karena lockdown, sekali doang mandi tetap pakai sabun pasti seperti itu. Ini juga buat rumah tangga, ada cuci piring, cuci baju, cuci mobil, banyak sekali produknya. Ini yang sekarang juga sedang musim, yaitu water purifier buat penyaring air siap minum, dan juga air purifier penyaring udara yang secara teknik spesifikasinya bisa menyaring sampai ke level virus corona yang sangat kecil. Kenapa? Karena dia memiliki kapasitor 0,024. Nanti buat detail bisa tanyakan teman yang mengundang deh. Nah, itu produknya beragam sekali. Tadi ya, di health, home care, home tech, body care. Dia secara simpelnya memiliki 4 karakteristik. Pertama, dia berkualitas tinggi, dia konsentrat, jadi awet banget teman-teman nih. Misalnya kalau teman-teman pakai roll-on-nya itu bisa awet sampai 8-10 bulan. Bukan nggak dipakai, tapi dipakai terus-menerus itu ya. Dan juga ramah lingkungan. Tadi saya bilang tadi nih, jangan sampai kita berbisnis atau memakai produk yang malah menimbulkan polusi. Kita juga harus mulai aware dengan kondisi lingkungan kita saat ini. Dan yang luar biasanya lagi, ada jaminan kepuasan 100% dalam 100 hari. Kalau teman-teman pakai produknya, itu kalau tidak puas, maka langsung diganti oleh si pihak MB-nya langsung dalam waktu 100 hari. Seperti itu. Dan juga ada sertifikatnya halalnya juga. Jadi buat teman muslim di sini nggak usah takut, nggak usah ragu, sudah ada sertifikatnya. Untuk yang Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau teman-teman ada produk MBA di luar negeri sana, misalnya di Amerika, misalnya di Australia, itu hati-hati karena nggak semuanya halal. Tapi kalau buat Indonesia sudah khusus produksinya harus halal ya untuk Indonesia dan juga di Malaysia. Dan juga sertifikatnya juga untuk ramah lingkungannya. Jadi sudah lengkap banget nih di sini nih Bang Tuan. Itu cerita tentang Yes, betul. pihak yang memberikan kita kesempatan untuk berbisnisnya. Iya, tadi aku lihat kayaknya sangat detail banget perusahaan MW menyiapkan seluruh seluruh elemen-elemen variabel untuk ngebantuin kita supaya kita bisa jadi pengusaha. Nah, pertanyaan aku tadi tuh, Kang, gimana caranya untuk aku seorang kreatif, seorang dancer untuk bisa ngerjain bisnis dengan kolaborasi dengan supplier MW ini contohnya? Oke, saya juga mengerti sih kalau kayak cuman Bang Tua doang ya, mungkin teman-teman sini juga pasti punya kesibukan pasti kan ya. Ada yang sekarang tadi saya bilang tadi ada yang kerja di kantor dari jam 7 sampai kantor di sana jam habis kantor masuk kerja saya nggak kantor lama saja bingung jam 7 sampai jam 8 maksudnya. Sampai jam 5 ya biasanya ya pulangnya ya. Jam 7 Ya, sampai jam 5 betul. biasanya seperti itu. 9 sampai jam 5. Betul, dia harus dari rumah berangkat ke kantor, kemudian juga mungkin yang masih kuliah gitu kan pasti bakal bingung. Saya harus mulai dari mana nih usaha ini? Nah, saya sarankan adalah kita bergabung dengan komunitas yang tepat. Biar kita tahu nih Oke. tips kita seperti apa. Nah, di sini saya menyarankan itu untuk bergabung dengan komunitas yang namanya Network 21. Nah, di sini Network 21 ini selain dia sebagai komunitas kita, dia juga akan berperan sebagai sekolah bisnis kita juga. Nah, nama sekolah itu pasti kan akan memberikan banyak manfaat buat kita ya. Misalnya nih, di sini kita akan banyak belajar juga tentang kecerdasan finansial. Banyak orang yang suka bingung, dia punya uang, mau diapain, karena cara mengelola uang, atau ada orang juga yang bingung karena nggak punya uang, itu juga pasti sih. Nah, di sini kita akan belajar juga bagaimana cara kita mengelola finansial yang kita miliki. Kemudian juga kita bakal belajar juga masalah pengembangan diri. Di sini bukan mengembangkan diri sebagai jadi besar ya, bukan. Tapi kita mengembangkan diri dari segi mindset kita dan pikiran kita. Kemudian kita juga bakal belajar cara membentuk pola pikir sebagai seorang pengusaha. Karena pastinya berbeda dong pola pikir pengusaha dengan mungkin teman-teman yang sekarang
masih sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, atau punya profesi yang lain. Itu bakal berbeda. Kita bakal belajar bagaimana memiliki pola pikir pengusaha yang bisa menuntut kita untuk jadi sukses nantinya. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya. Kita akan belajar untuk membangun jejaring sosial dengan banyak orang. Nah, jadi secara simpel juga, Nento Tentuan ini atau kita singkat N1 ini didirikan oleh Jin dan Esi Dornan. Sudah 35 tahun berdiri juga komunitas ini, dan sudah beroperasi di 6 benua. Jadi banyak, ini juga kalah besar, jadi besar sekali komunitasnya. Gitu. Nah, misal tadi Bang Tua nanya bagaimana caranya nih? Simpelnya di komunitas ini kita belajar. Kalau teman-teman ingin sukses menjalankan bisnis MY ini dengan komunitas Nento 21 ini, cuman perlu melaksanakan yang namanya 6 langkah aja. Jadi bukan satu buku tebal, bukan 4 tahun 4 semester ya, misal 8 semester itu enggak. Kita cuma perlu melaksanakan 6 langkah ini aja di Bang Tua. Simpel kan 6 langkah doang kan? Nah, yang pertama kita perlu memiliki yang namanya life goal. Kita pengen tahu juga nih, apa sih kita inginkan untuk di masa depan kita. Misalnya, teman-teman ada ingin punya usaha sendiri dong, saya capek, sudah bekerja sekian tahun, sudah lelah untuk misalnya terikat dengan waktu, dengan kantor, sehingga ada waktu buat anak, ada waktu buat hobi saya, ada waktu buat orang tua, nah, pengen punya usaha sendiri, atau juga pengen extra income. Saya senang kok kerja di kantor, saya senang kok dengan profesi saya, bisa perlu nih extra income, tambahan dong. Atau mungkin ada pengen traveling, karena sekarang belum memiliki kesempatan untuk traveling dari segi finansial maupun waktu, misalnya seperti itu. Atau pengen tabungan, pengen social impact yang berdampak untuk banyak orang. Nah, dia ingin sukses bukan cuma diri sendiri, tapi ingin juga untuk banyak orang. Atau mungkin simpel lah, saya ingin dong punya gadget, saya ingin dong kamera baru, saya ingin dong laptop baru, handphone baru, saya baru keluar, misalnya baru keluar nih handphone baru sekarang, iPhone 14, 25 juta, waduh pengen dong, oke deh. Itu termasuk impian juga itu ya. Jadi intinya dari 6 langkah ketentuan ini, yang pertama adalah kita memiliki yang namanya life goal, cita-cita atau alasan. Kenapa? Karena itu yang akan menuntut kita untuk menuju kesuksesan. Kita punya target, kita punya goals. Nah, langkah keduanya setelah kita punya goals, kita punya tujuan, kita mulai mencari aset yang kita miliki dalam bentuk kontak atau daftar nama. Ini banyak banget biasanya di handphone kita nih. Bisa nama keluarga kita, tangga kita malahan, atau teman-teman kita, teman di kampus, teman di kantor, teman di komunitas, teman sehobi, banyak sekali. Nah, nanti daftar nama tersebut, aset kita tersebut, kita coba kontak mereka, dan kita sharing tentang produk tadi, atau tentang usaha ini, tentang komunitas ini. Nah, nanti biasanya setelah kita sharing seperti itu, ada orang-orang bakal bereaksi biasanya tuh. 3 reaksi biasanya. Yang pertama adalah orang yang, oke deh, Bang Tua, saya juga pengen dong mengejar passion saya. Saya juga ingin dong mendapatkan apa tadi, misalnya pengen punya usaha sendiri, pengen punya tabungan, pengen traveling. Saya mau mencoba menjadi pengusahanya seperti, misalnya seperti saya, seperti Bang Tua, seperti teman-teman di sini gitu kan. Oke, dia menjadi pengusahanya. Atau mungkin yang kedua, saya mau jadi pengusahanya juga, tapi saya nggak punya, saya cuma mau simpel aja deh, mau jadi dropshipper aja deh, itu juga bisa. Jadi simpel aja, dropshipper plus aja. Atau yang ketiga, mungkin dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha, tapi pengen pakai barangnya karena barangnya memang bagus sekali soalnya kan. Saya mau beli vitaminnya, saya mau beli penyaring udaranya aja deh, ya udah. Dia bisa menjadi yang namanya pelanggan prioritas di sini. Nah, langkah kelimanya setelah kita 4 langkah yang tadi, kita pakai produknya. Tadi yang saya bilang di awal ya, kita pakai produknya dulu. Kenapa? Biar kita tahu produknya seperti apa, tahu kualitasnya seperti apa, tapi izinnya kita pakai produk yang kita perlukan aja di Bang Tua. Jangan sampai kita pakai produk yang tidak kita perlukan. Misalnya sebagai cowok kita nih ya, pakai lipstiknya, ya jangan ya, jadi aneh gitu kan. Kita pakai yang kita butuhkan aja. Misalnya kita perlu vitaminnya, kalau saya suka olahraga, saya pakai vitaminnya. Saya punya kulit, saya pakai sabunnya buat mandi. Saya ada rambut, tapi saya pakai sampo juga sih, karena tetap harus wangi juga kepala gitu ya. Saya pakai sabun badan kan, nggak sampai pakai sampo juga, walaupun lebih hemat daripada Bang Tua pastinya, sampo saya gitu kan. Oke, pasti. Nah, yang kita butuhkan saja. Nah, kemudian langkah terakhir itu adalah kita belajar di sini. Nah, ini yang unik nih. Mungkin teman-teman suka bingung kan, saya pengen berbisnis dong. Mungkin kalau yang lain suka bilangnya, udah kamu jualan, kamu tinggal cari konsumen. Nah, di sini enggak. Malah kita diajukan juga untuk belajar. Di sini kita sudah disiapkan juga untuk bahan pembelajarannya dari si komunitas atau tentuan ini dalam bentuk audio. Nah, ini keren banget ya teman-teman, tinggal install aplikasi N1 Mobile di handphone teman-teman, yang iPhone bisa, yang Android juga bisa, pakai laptop pun juga bisa. Di sini
isinya berbagai macam audio ya, yang direkam dari orang-orang yang sukses, mereka akan sharing cara mereka sukses, pengalaman mereka saat ketemu berbagai macam masalah dan cara pemecahan masalahnya, banyak banget lah. Karena kita perlu banyak belajar dari pengalaman orang yang sudah sukses daripada kita harus buang-buang waktu belajar dari pengalaman kita sendiri. Nah, ini sudah sangat ideal banget, sangat hemat waktu banget dan sangat murah banget. Karena dalam satu aplikasi ini itu ada lebih dari 1.000 judul. Bayangkan teman-teman harus misalnya harus baca buku, harus apa namanya, tiba-tiba harus mengalami pengalaman banyak banget. Dan ini sudah dirangkum dari 1.000 judul di sini, tinggal mencari yang teman-teman butuhkan di audio ini. Tinggal dengarnya di handphone. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk banyak membaca buku, karena buku itu adalah kita tahu jendela pengetahuan ya. Tapi buku-buku di sini itu buku-buku yang lebih untuk membangun kita sebagai seorang pengusaha, memiliki mindset pengusaha. Jadi inilah pengembangan diri kita nih, banyak baca buku. Ya, ada buku-buku ya, seperti misalnya berkata yang salah, ada 5 second rule, banyak sekali buku di sini. Dan kemudian terakhir kita juga ada kelas-kelas bisnisnya nih. Yang pertama ada kelas bisnis yang seminggu sekali, tiap hari Rabu dan tiap hari Minggu juga seperti malam hari ini. Kita buat jadwal hari Rabu nanti, teman-teman bisa kontak teman yang mengundang acara ini, tanyakan jadwalnya itu apa seperti apa, karena gratis. Karena masih online sekarang. Dulu kita offline tiap hari Rabu itu, cuma karena sekarang sudah pandemi, kita online. Nanti teman-teman tanyakan jadwal selanjutnya. Ada juga acara network building training sebulan sekali, entah jadwal di bulan November ini juga belum ada. Dan ada yang namanya End-to-One Connect, ya, pertemuan yang sangat bagus banget karena pertemuan sini kita akan mendengarkan sharing orang yang sudah sukses. Dan juga ada pertemuan yang, ini yang tadi Bang Tuah bilang nih, leadership seminar di minggu lalu. Pertemuan yang cuma diadakan setiap 4 bulan sekali, yang sangat besar sekali. Nah, teman-teman sendiri untuk masalah leadership seminar ini, mungkin sudah lewat ya minggu lalu acaranya. Tapi, untung banget nih, kita akan adakan juga yang secara online. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin belum sempat hadir di Jakarta untuk hadir acara di BPPT kemarin tuh ya, hari Minggu kemarin, hari Sabtu dan hari Minggu, teman-teman masih berkesempatan juga mendapatkan ilmunya nih dari sepasang suami istri yang namanya Pak Erin Ibu Din Prabowo. Nah, ini acara-acara online ini akan diselenggarakan di minggu depan, tanggal 26-27 November minggu depan. Nanti buat gimana tiketnya, gimana cara aktivasi tiketnya, coba teman-teman tanyakan lagi pada orang yang mengundang, ya. Tapi saya sarankan coba hadir di sini. Ini acara keren banget karena 4 tahun sekali, 4 bulan sekali, dan ini acara perdana setelah kita vakum 2,5 tahun ya Bang Tuah ya, karena pandemi corona kemarin. Nah, kita adakan secara offline kemarin di Sudirman, di mana di Tamrin, di gedung BPPT kemarin, dan itu hadir ribuan orang, tapi tetap terbatas tempatnya karena banyak sekali yang ada bagian tiket. Nah, dan sekarang karena kemarin banyak sekali yang masih ingin dapat ilmunya, makanya Sinetron 21 bikin versi online-nya di minggu depan. Nah, teman-teman, sekali lagi saya sarankan coba hadir di acara ini, tanyakan gimana cara mendapatkannya. Selain buat minggu depan, ada juga acara yang tadi disebut Network End-to-One Connect, atau BBS juga ada. Nah, ini yang secara offline itu akan diadakan tanggal 5 Desember, hari Senin di Kasablanca, ruang di Kokas, lantai 3, di Jakarta, teman-teman di Jakarta, atau yang mungkin mau hadir ke Jakarta, ini disanakan secara offline. Pembicara keren banget, ini ada Pak Jeffrey, beliau ini yang sudah mencapai, tadi saya bilang mencapai apa yang beliau inginkan atau passionnya di umur 33 tahun. Nah, karena beliau sendiri tidak pernah bekerja sama orang. Sejak lulus kuliah, langsung usaha, dan sudah berhasil mencapai kesuksesannya di umur 33 tahun. Jadi teman-teman yang ingin sukses di usia muda, masyarakat hadir. Kalau yang offline itu di hari Senin tanggal 5 Desember di Kokas, Jakarta. Tapi untuk yang online juga teman-teman juga tenang aja, yang di luar pulau, luar kota, atau luar negeri juga, ada cara online-nya, tanggal 11 Desember di minggu depannya. Ya, jadi ada yang offline, ada yang online. Teman-teman tinggal coba kontak teman-teman yang undang ke sini, bagaimana cara dapetin tiketnya. Jadi 3 pilihan teman-teman nih. Pertama, acara leadership seminar secara online di minggu depan, atau juga saya juga untuk melengkapi informasinya bisa juga hadir di acara End-to-One Connect. Ya, itu sih. Nah, kalau teman-teman tadi mungkin bingung, kira-kira bisa nggak saya masukkan usaha ini gitu ya? Banyak kok, banyak sekali yang sudah terbukti berbagai macam profesi, mulai dari fotografer, wedding organizer, insinyur, dokter, geologis, pegawai, ibu rumah tangga, arsitek, dokter gigi, dosen, segala macam, itu ada juga yang sudah berhasil. Bahkan ojek online, ibu rumah tangga, semua bisa sukses di usaha ini juga.
Itu teman-teman bisa dengarkan audionya di aplikasi tadi ya, Antuan Mobile. Banyak yang bicara dengan berbagai macam latar belakang. Oke. Nah, buat teman-teman sendiri yang misalnya sekarang kita bagaimana caranya nih untuk bisa bergabung di usaha ini. Untuk teman-teman yang ingin jadi pelanggan prioritas, dengan pakai barangnya doang itu gratis. Tinggal daftarkan saja nanti ke teman-teman mengundang. Itu bisa banyak online gratis, bisa online maupun offline. Nah, teman-teman yang mau jadi dropshipper plus doang itu juga biayanya cuma 185.000 investasinya. Teman-teman bisa mulai belanja online dan bisa jadi dropshipper dan bisa hadir di acara Antuan Connect di tanggal berapa? Tanggal ini ya tadi ya. Nah, ini tanggal 11 Desember nanti. Gitu. Nah, teman-teman yang menjadi pengusaha yang saya sarankan jadi pengusahanya dapat lebih lengkap lagi fasilitasnya. Ini pasti juga murah banget, cuma 375.000. Teman-teman sudah bisa menjalankan bisnis online-nya, bisa hadir di Antuan Connect nanti tanggal 11 Desember nanti, bisa mengakses ke aplikasi Antuan Mobile juga dengan banyak 1.000 lebih judul yang ada, dan bisa hadir juga di acara-acara yang diadakan oleh komunitas di acara Antuan ini. Jadi kalau teman-teman saya sarankan yang ingin mengejar impian teman-teman, pilihnya yang paling lengkap, yaitu yang jadi pengusahanya. Karena investasi juga tidak mahal juga. Ini kalau 375.000 mungkin teman-teman sebulan ini habis ya buat beli Starbucks cuma dapat 5 kali ya. 5 gelas doang ya Bang Tuah ya, Starbucks gitu ya. Jadi mungkin ini sih yang mau saya sharingkan malam hari ini Bang Tuah. Seperti itu. Nanti kalau Yes, lagi bisa diajukan. mantap. Thank you banget Kang Indra. Jadi bagusnya adalah kita belajar sama-sama dari alat-alat edukasi yang ada ya, seperti pertemuan dan audio dari N21 Connect itu ya Kang ya. Iya, betul. Masih banyak fasilitas yang membantu kita kok, tenang aja. Siap kalau gitu. Nah, ini dia ada beberapa masukan. Ada yang mau berkenalan nih Kang dengan teman-teman kita yang hadir di sini. Apakah ada yang usianya di bawah berapa nih? 45 tahun ke bawah? Betul, 4 tahun ke bawah. Jadi yang sedang mengejar tadi ya passion-nya, masih berjiwa muda, tapi sudah mau mengejar passion-nya. Di bawah 45. Bukan kita Iya. menyampaikan yang di atas 45, tapi kita sedang kita pengen tahu nih yang di bawah 45 juga aja. Oke, untuk teman-teman yang usia 45 tahun ke bawah, boleh raise hand, kita akan berkenalan. Yang sudah mulai melaksanakan usaha ini ya, sudah mulai Yang sudah menampilkan karir melakukan usaha usaha ini. ini, betul. Untuk LC, untuk peringkat LC ke atas ya. Sebentar saya ini dulu, saya spot ya. Oke, untuk teman-teman boleh. Oke, aku baca ada Kak Marcel, GM dari Jakarta. Iya, lalu ada Kak Yanti, arsitek dari Bandung. Ada Kak Vera, mompreneur dari Bandung. Nah, Ada Kak Amelia, mompreneur dari Pinra. Ada Kak Elisa, teknik pertambangan dari Bandung. Ada Kak Inggar, kedai owner dari Bekasi. sebentar. Ini ada Mbak Cika tapi nggak dijalankan ya videonya, tidak bisa saya spotlight. Iya, ada Kak Dini, usaha kuliner dari Bandung. Selanjutnya ada Kak Oping, full time ABO dari Makassar. Oke, jadi berbagai macam ini ya, berbagai macam apa Profesi namanya ya. profesi juga jadi berbagai macam tempat juga nih, berbagai ini, berbagai daerah juga. Betul betul. Tadi ada yang dari dari Bandung, bahkan sampai Makassar, semuanya teman-teman ngumpul semua di sini untuk belajar bareng. Yes, seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya Kang ya, teman-teman muda yang sama-sama belajar di sini. Oke, sepertinya sih aku coba ya, aku ada pertanyaan nggak ya untuk Kang Kang Indra, kira-kira nih Kang, kalaupun misalkan aku dan teman-teman tertarik mau menjalankan MW dengan bergabung di komunitas N21, apa yang harus kami pertama kali lakukan?
Selain tadi ya, kayak ada pilihan bergabung tadi ya? Ya, yang pasti sih segera aktivasi dulu ya, karena kalau kita mau memulai kita harus aktivasi dulu. Pertama itu. Kedua ya cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang kebenaran minggu depan ini ada acara deskripsi seminar secara online dan minggu depannya lagi ada BBS offline dan juga ada N1 Connect. Itu sih. Karena biar kita bisa menjalankan bisnisnya dengan informasi yang lengkap juga. Jadi tidak meraba-raba. Dan enak juga segera kontak teman yang undang ke sini setelah nanti aktivasi. Jadi biar segera dikenalkan dengan mentor-mentor yang lain juga. Gitu. Dan juga dengerin juga nih audio-audio yang ada di aplikasi N1 Mobile. Seperti itu Bang Tua. Itu simpelnya seperti itu sih. Nextnya seperti apa? Oke, berarti aku coba summary ya. Berarti tugas aku ke depan dan teman-teman ke depan, satu, beli tiket dan hadir di acara leadership seminar itu ya, online ya. Ya, betul. Lalu apa namanya, supaya bisa dapetin audio-audio dari Endo1 Mobile. Berarti kami harus download aplikasinya, Kang ya? Ya, aplikasinya tinggal aktivasinya aja. Setelah tadi kan ada beberapa pilihan investasinya ya. Nah, kalau misalnya memilih yang tadi yang Super Plus sama yang pengusaha itu dapetin akses buat aktivasi N1 Mobile tersebut. Nanti bisa langsung. Dan yang pastikan teman-teman juga di sini di acara nanti minggu depan tuh ada juga berbagai macam pembicara, nggak cuma sekedar dari Pak Eri doang. Ada juga tadi Pak Paul Agus, ada juga lagi yang lain juga, sehingga ilmunya tuh nggak cuma dari beliau doang, tapi banyak juga ilmu dari pembicara yang lain. Jadi ini ilmunya banyak banget lah buat minggu depan ini di acara deskripsi seminar online minggu depan. Jadi ya itu juga seperti bukan wajib sih ya, cuma saya sarankan banget lah untuk bisa hadir di minggu depan itu. Gitu. Dan ini juga tadi nyambung juga dengan tema kita yang namanya kesempatan dan tantangan. Ini sebuah kesempatan buat teman-teman ambil, tergantung teman-teman mau diambil atau mau dipelajari atau malah mungkin dibiarkan lewat itu saja. Tapi kalau saya sarankan, kalaupun belum diambil minimal pelajari dulu. Nanti akan ketemu nih tantangannya seperti apa sih yang teman-teman hadapi di usaha ini dan belajar bagaimana cara bisa menghadapi tantangan tersebut dari Pak Eri Prabowo maupun dari Pak Jero Husnadi di acara N1 Connect di bulan depan. Gitu. Jadi tenang aja. Ada kesempatan, ada tantangan, pasti ada solusinya juga. Seperti itu. Yes, oke, thank you banget Kang Indra. Nah teman-teman, ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bareng-bareng belajar dan kita ambil. Siapa tahu ini adalah jawaban doa dari yang selama ini kita doain ya. Tantangan hidup tetap ada ya Kang ya, tapi ya namanya juga kesempatan, ya itu kita ambil ini mau diambil atau enggak. Oke Kang, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Kira-kira ada closing statement dari Kang Indra untuk kami-kami. Ya, secara simpelnya tadi yang namanya kesempatan itu tidak datang 2 kali, pertama itu. Dan kesempatan itu juga datangnya biasanya diam-diam, nggak pernah gebruk gitu ya. Suka pelan-pelan, nih mau nggak nih, gitu atau seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kesempatan datang segera diambil dulu aja, dipelajari dan juga dilakukan seperti itu. Dan juga dari Bang Tua bilang di awal, kadang-kadang kita memang perlu harus keluar dari zona nyaman untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan nanti di kemudian hari. Gitu. Dan mendapatkan passion kita. Itu yang harus dicamkan juga. Paling gitu aja Bang Tua, pesan dari saya. Yes, thank you banget Kang Indra untuk sharing-nya, bahkan meneguhkan kami bahwa kita harus mikir nih, passion kita yang selama ini kita laku itu sebenarnya bisa membawa kita ke masa depan dan keinginan kita nggak sih? Kalau enggak, mungkin ada pilihan-pilihan tadi yang perlu kita ambil. Thank you Kang Indra. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di acara penghujung acara kita. Kita nanti ketemu lagi di acara Entrepreneur Class di minggu depan. Untuk informasinya nanti silakan kontak teman-teman yang mengundang. Sampai ketemu di acara leadership seminar online dan Endo1 Connect lainnya. Bye-bye, salam sehat semua.